Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Sumamah bin Utsal. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bertekad untuk memperluas daerah dakwanya. Beliau menuliskan 8 surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa Arab dan non-Arab. Rasul SAW juga mengutus beberapa orang yang membawa surat-surat tersebut untuk mengajak para raja dan penguasa tadi untuk memeluk Islam. Salah seorang dari penguasa yang mendapatkan surat dari Rasulullah adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Hal ini tidak mengherankan karena Sumamah adalah seorang penguasa Arab pada zaman jahiliyah. Dan ia termasuk salah seorang pembesar Bani Hanifah yang terpandang. Ia juga salah seorang raja dari Yamamah yang setiap perintahnya harus ditaati. Sumamah menerima surat Rasulullah sebagai sikap meremehkan dan menolak. Ia mengambilnya dengan congkak dan ia tidak mau mendengarkan dakwah kebenaran dan kebaikan yang sampai kepadanya. Lalu setan menyuruhnya untuk membunuh Rasulullah SAW dan menamatkan riwayat dakwah beliau. Maka Sumamah mulai mencari kesempatan terbaik untuk membunuh Rasulullah saat beliau lengah. Hampir saja makar ini berhasil kalau saja salah seorang paman Sumamah memberitahukan kepada Rasulullah SAW niat Sumamah untuk membunuh beliau. Maka Allah menyelamatkan Rasulullah SAW dari kejahatan Sumamah. Namun meski Sumamah telah mengurungkan niat untuk membunuh Rasulullah, akan tetapi ia masih bertekad untuk membunuh para sahabat Rasulullah. Ia menunggu kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya, ia berhasil menangkap beberapa orang sahabat dan membunuh mereka dengan begitu kejamnya. Maka Rasulullah langsung memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa beliau telah menghalalkan darah Sumamah untuk dibunuh. Tidak lama berselang sejak kejadian itu, Sumamah pun berniat untuk melakukan umrah. Ia berangkat dari kampungnya bernama Yamamah menuju Makkah. Dalam perjalanan ia berkhayal melakukan tawaf berkeliling Ka'bah dan melakukan penyembelihan untuk para berhala yang ada di sana. Saat Sumamah berada di tengah perjalanan dekat dengan Madinah, maka ia mendapatkan musibah yang belum pernah dibayangkan olehnya. Ada serombongan pasukan muslimin yang bertugas untuk mengintai dan mengawasi sekeliling pemukiman karena khawatir ada pihak musuh yang hendak menyusup dan melakukan kejahatan di Madinah. Maka pasukan tadi langsung menawan Sumamah dan pasukan ini tidak mengenal Sumamah lalu membawanya ke Madinah. Rombongan pasukan ini mengikat Sumamah bersama dengan beberapa tawanan yang diikat di masjid. Mereka mengikat para tawanan tadi sambil menunggu hingga Rasulullah sendiri yang memberi keputusan tentang para tawanan ini. Rasulullah keluar rumah untuk pergi ke masjid. Begitu beliau hendak masuk ke dalamnya, beliau melihat Sumamah sedang diikat oleh pasukan. Maka Rasulullah langsung bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Ini adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Bersikaplah baik kepadanya." Lalu Rasulullah kembali ke rumahnya lagi dan bersabda kepada keluarganya, "Kumpulkan makanan yang ada pada kalian dan kirimkan kepada Sumamah bin Utsal." Kemudian Rasulullah memerintahkan keluarganya untuk memeras susu unta miliknya setiap pagi dan petang dan membawa susu tersebut kepada Sumamah. Semua itu dilakukan sebelum Sumamah berjumpa atau berbicara kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi Sumamah dengan niat mengajak Sumamah masuk ke dalam Islam. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Saya baik-baik saja ya Muhammad. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau mau maafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau menginginkan harta, sebut saja sesukamu, pasti akan kuberikan." Lalu Rasulullah membiarkan Sumamah seperti itu selama 2 hari. Ia diberi makan dan minum dan selalu diberi susu unta. 2 hari kemudian Rasulullah mendatanginya lagi dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" "Aku masih tetap dengan apa yang telah aku katakan sebelumnya. Jika kau mau maafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau berhendak membunuhku, maka sepantasnya lah kalau kau membunuhku karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberinya." Lalu Rasulullah SAW meninggalkannya lagi dan pada hari keesokannya Rasulullah mendatanginya lagi dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Ia menjawab, "Seperti yang pernah aku katakan kepadamu, jika kau mau memaafkan, aku akan amat berterima kasih.
Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku, karena aku telah banyak membunuh para sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Rasulullah SAW menoleh ke arah para sahabatnya sambil bersabda, "Bebaskanlah Sumama." Maka para sahabat melepas ikatannya melilit tubuh Sumama dan membebaskannya. Sumama pergi meninggalkan masjid Rasulullah dan ia terus melanjutkan perjalanan sehingga ia tiba di sebuah pohon kurma di ujung kota Madinah dekat dengan Baqi. Dekat pohon tersebut terdapat mata air sehingga ia bisa memberi minum hewan tunggangannya. Ia langsung mandi dengan bersih di mata air tersebut. Ia melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Haram. Belum juga ia sampai ke Mekah, ia berjumpa dengan sekelompok kaum muslimin yang berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Lalu Sumama kembali lagi menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu. Kini wajahmu menjadi wajah yang paling aku sukai di muka bumi ini. Demi Allah, tidak ada agama di muka bumi ini yang paling aku benci selain agamamu. Kini ia telah menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Kini menjadi negeri yang paling aku sayangi." Lalu ia menambahkan, "Aku telah banyak membunuh para sahabatmu. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku?" Rasulullah bersabda, "Engkau tidak akan dicelakakan karena Islam telah menghapuskan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang." Rasulullah SAW memberitahukan Sumama akan kebaikan yang telah Allah tetapkan pada dirinya karena ia telah mau memeluk Islam. Raut muka Sumama langsung sumringah dibuatnya dan ia langsung berujar, "Demi Allah, aku akan membunuh kaum musyrikin berlipat-lipat dan dari jumlah para sahabatmu yang telah aku bunuh. Aku akan menyerahkan diriku, pedangku, dan semua pengikutku untuk membela agamamu." Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku tertarik dengan kudamu karena aku berniat melakukan umrah. Apa yang mesti aku lakukan?" Rasulullah bersabda, "Pergilah untuk melakukan umrah, akan tetapi harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya." Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sumama manasik yang mesti dilakukan. Sumama pergi untuk melakukan niatnya hingga ia sampai di Makkah. Ia berdiri dengan meneriakkan talbiyah dengan suara yang kencang, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak." Sumama menjadi muslim pertama yang masuk ke Makkah dengan meneriakkan talbiyah. Suku Quraisy mendengar suara talbiyah yang diteriakkan oleh Sumama. Mereka menjadi berang dibuatnya. Mereka segera menghunuskan pedang dari sarungnya dan berlari ke arah sumber suara untuk membunuh orang yang berani menyusup Mekah dengan membaca kalimat tersebut. Begitu kaum Quraisy datang menghampiri Sumama, ia malah memperkeras suara talbiyahnya. Ia menatap ke arah suku Quraisy dengan gagahnya. Salah seorang pemuda suku Quraisy berniat untuk memanah Sumama. Lalu suku Quraisy yang lain mencegahnya seraya berkata, "Celaka kamu, apakah kamu tidak kenal dengan orang ini? Dia adalah Sumama bin Usal Raja Yamama. Demi Allah, jika kalian membunuhnya maka kaumnya tidak akan mengirimkan makanan lagi kepada kita dan kita bisa mati kelaparan." Kemudian suku Quraisy mendatangi Sumama setelah mereka memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya. Suku Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu wahai Sumama? Apakah engkau telah hilang kesadaran dan meninggalkan agamamu dan agama bapak moyangmu?" Sumama menjawab, "Aku telah hilang kesadaran, akan tetapi aku kini mengikuti agama terbaik. Aku telah mengikuti agama Muhammad." Ia menambahkan, "Aku bersumpah demi Tuhan pemilik rumah ini, setelah aku kembali lagi ke Yamama, kalian tidak pernah menerima kiriman gandum atau komoditas apapun dari sana, sehingga kalian semua mengikuti agama Muhammad." Sumama bin Usal menjalankan umrah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah di hadapan para suku Quraisy. Ia menyembelih hewan sembelihan di sana sebagai pendekatan diri kepada Allah, bukan karena para berhala. Ia pun kembali ke negerinya dan memerintahkan kepada penduduk Yamama untuk menghentikan pengiriman produk kepada suku Quraisy. Ia menjelaskan dengan tegas perintahnya ini dan kaumnya pun menuruti akan titahnya. Mereka tidak mengirimkan komoditas mereka kepada penduduk Makkah.
Embargo yang diterapkan Sumamah semakin terasa dampaknya oleh suku Quraisy. Harga semakin tinggi, manusia kelaparan dan mereka menjadi panik dibuatnya. Mereka menjadi khawatir akan keselamatan diri dan anak-anak mereka dari bahaya kelaparan. Dalam keadaan sedemikian genting, bangsa Quraisy mengirimkan surat kepada Rasulullah yang isinya, salah satu perjanjian di antara kita adalah bahwa engkau akan tetap berusaha menjaga silaturahim. Kini engkau sudah memutuskan hubungan silaturahim ini karena engkau telah membunuh kaum bapak kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan rasa lapar. Sumamah bin Utsal telah mengembargo produk mereka kepada kami sehingga membuat kami dalam bahaya. Jika kau tak berkeberatan untuk mengirimkan surat kepadanya agar ia tetap mengirimkan apa yang kami butuhkan, maka lakukanlah. Lalu Rasulullah mengirimkan surat kepada Sumamah agar ia mengirimkan kembali komoditinya kepada kaum Quraisy, dan Sumamah langsung melakukannya. Itu adalah kisah bagaimana Sumamah masuk Islam, yang dari awalnya dia sangat benci dengan Rasulullah, sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan Madinah, hingga akhirnya dia mendapatkan hidayah dan malah masuk Islam dan membantu perjuangan kaum muslimin. Itu adalah kisah singkat dari Sumamah bin Utsal. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.